Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral musyahidin rahimakumullah, para pemirsa sekalian dimanapun anda berada, semoga Allah anugerahkan antum semua kesehatan jasmani serta rohani. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmatnya lah, dengan limpahan karunia-Nya lah, dengan taufik dan hidayahnya lah, hingga kita bisa merasakan puasa Ramadan, merasakan suasana bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang lain yang Allah anugerahkan kesehatan, limpahan rezeki, tapi tidak terbesit untuk dia untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, terlebih salat tarawih di malam hari. Oleh karena itu, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat afiyah patutlah kita syukuri dengan memperbanyak amal ibadah dan melantunkan hamdalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua kalinya, mari kita lantunkan salawat beringan salam ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan cahaya hidayah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perantara beliaulah, dengan berkah beliaulah, sehingga kita dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam, dan terlebih dianugerahi dengan puasa bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar yang tidak Allah hadiahkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana di kultum kita sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih hadiah yang istimewa yang Allah hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Lailatul Qadar. Latar belakang kenapa Allah hadiahkan malam Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat-umat terdahulu Allah anugerahi dengan umur yang panjang sehingga mereka bisa beramal dengan banyak. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan umur yang lebih pendek, yang kisaran 60 tahun atau 70 tahun sebagaimana diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti amal ibadah mereka lebih sedikit daripada umat terdahulu. Oleh karena itu Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad suatu malam yang penuh berkah, suatu malam yang sangat istimewa, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan dengan malam Lailatul Qadar? Di antaranya adalah kata ulama li'idhami qadri, karena agungnya kedudukannya. Dan juga di malam tersebut malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu dicantumkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan akan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di antara keagungannya dan kebesarannya malam Lailatul Qadar adalah di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala merincikan atau membagi-bagikan takdir-takdir setiap makhluk, sebagaimana dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Di malamnya, di dalamnya, yaitu di malam Lailatul Qadar, yufraqu, arti dirincikan, dipisah-pisahkan kullu amrin hakim, di tiap perkara yang Allah tentukan. Malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa, malam yang luar biasa, hadiah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan patut kita sambut dengan berbanyak amal ibadah di dalamnya. Kemudian mengenai terjadinya kapan terjadi malam Lailatul Qadar, ulama semua sepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi hanya di bulan Ramadan. Kemudian di malam manakah, di tanggal berapakah? Ulama silang berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-15 Ramadan.
Ada yang mengatakan bahwasanya malam Ramadan, malam Lailatul Qadar jadi di malam 17 Ramadan. Karena malam 17 Ramadan bertepatan dengan malam nuzul Quran, dan juga di siang harinya terjadi peristiwa penting, yaitu Ghazwatul Badar atau peperangan Badar. Ada juga yang pendapat mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar jadi malam ke-19. Tapi di antara semua pendapat tersebut, pendapat yang paling mendekati yang sahih, pendapat yang mendekati kebenaran yang sesuai dengan hadis sahih, bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Sebagaimana di hadis Nabi dinyatakan bahwasanya beberapa sahabat Nabi ditampakkan kepada mereka bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-27. Ada yang ditampakkan di malam ke-21 dan 23. Oleh karena itu ulama lebih condong, ke mayoritas lebih condong bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau lebih condong mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam ke-21 atau malam ke-23. Sedangkan jumhur ulama yang lain mengatakan, mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih diharapkan terjadi di malam ke-27. Adapun amalan-amalan apakah yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Apa amal-amal yang paling kurang harus kita lakukan agar kita tidak lalai daripada malam tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sebuah hadisnya, "Ya man syahida Isya al-akhirah fi jama'atin min Ramadan faqad adaka Lailatul Qadar." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan salat Isya terakhir daripada dalam kondisi dalam keadaan berjamaah daripada bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Di hadis, dan juga diambil dari umumnya hadis, walaupun tidak hadis tersebut dinyatakan khusus untuk malam Lailatul Qadar, tapi umumnya juga maknanya seperti berikut, yaitu hadis Nabi yang menyatakan man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfahu wa man shalla al-subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Yang artinya, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan, artinya menegakkan dalam beramal soleh di setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan di malam tersebut dengan beribadah di malam sepanjang malam seluruhnya. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan kita apabila bertepatan di malam-malam ganjil, atau memang kita di antara kita diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk ditampakkan malam Lailatul Qadar, hendaknya kita jangan sampai meninggalkan salat maghrib, salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena sekurang-kurangnya untuk beramal di malam Lailatul Qadar adalah tidak meninggalkan salat isya, salat subuh berjamaah, terlebih salat maghrib dan salat tarawih. Kemudian amal-amal apakah lagi yang harus kita lakukan yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam-malam Ramadan secara umum atau malam Lailatul Qadar secara khusus, beliau memperbanyak 3 amalan ini, yaitu memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak doa. Apabila kita gabungkan 3 amalan ini, maka itu adalah yang lebih afdal. Tetapi salat yang tidak ada doa dalamnya dengan doa yang tidak memperbanyak salat, maka memperbanyak doa yang lebih afdal. Artinya di antara 3 amalan ini, jika kita mau memilih mana yang paling afdal kita perbanyak, yang harus kita perbanyak adalah memperbanyak doa. Sesuai dengan isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah mukminin radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama taqulu idza sadaftu Lailatul Qadar?" Ya Rasulullah, apa yang engkau katakan apabila aku bertepatan ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Beliau mengatakan, "Qul ya Aisyah," katakan, ucapkan wahai Aisyah, "Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna." Ya Allah, innaka 'afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, innaka 'afuwun karim, maha lagi maha dermawan, fa'fu 'anna, maka maafkanlah oleh engkau akan kami. Dari hadis ini ulama memberikan isyarat atau memberikan penjelasan kenapa Rasulullah SAW lebih menyuruh kita untuk meminta afwa,
minta maaf, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalimat maghfirah yaitu ampunan yang sama, artinya sama-sama yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-afwa dan al-maghfirah keduanya mengandung makna yang sama tapi memiliki perbedaan. Antaranya al-afwa adalah kita dimaafkan dari seluruh kesalahan kita tanpa diungkit-ungkit di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Sedangkan kalau kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala tapi kesalahan kita mungkin diungkit di hari kiamat nanti, di hari kemudian. Oleh karena itu, ketika di malam Lailatul Qadar, hendaklah kita memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dari hadis ini juga diisyaratkan bahwasanya di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, amalan yang harus kita perbanyak adalah dengan membaca doa. Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau mengatakan ad-du'a fi hadhihi al-laila ahabbu ilayya min kasratis shalah. Memperbanyak doa di malam ini lebih aku cintai daripada memperbanyak salat. Oleh karena itu, wahai saudara sekalian, di malam tersebut hendaklah kita memperbanyak doa, tapi andai kita lebih afdal lagi, lebih baik lagi kita menggabungkan dengan memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak doa. Kenapa juga kita dianjurkan berdoa? Di antaranya sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Qaim, bahwasanya pada malam itu para malaikat diketuai oleh malaikat Jibril, mereka semua turun ke bumi. Dan malaikat Jibril alaihissalam, beliau memiliki beberapa sayap, di antaranya adalah satu sayap yang tidak boleh beliau keluarkan kecuali di malam Lailatul Qadar. Dan juga pada malam itu para malaikat bertebaran di muka bumi, mengunjungi para hamba-hamba Allah yang beriman, memberi salam kepada yang baik yang mereka yang sedang duduk, baik yang sedang berdiri, baik yang sedang sholat, baik yang sedang tidak sholat, baik yang sedang berzikir atau tidak zikir, mengucapkan salam kepada mereka dan juga mengaminkan doa-doa hamba-hamba Allah yang beriman yang sedang berada ketika itu. Oleh karena itu, janganlah sampai kita lalai di malam tersebut, janganlah sampai kita malah bermalas-malas untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita di malam tersebut memperbanyak doa, baik itu doanya mengandung hajat duniawi atau hajat ukhrawi. Dan salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat kepada hamba-hamba yang beriman di malam tersebut. Sehingga ketika Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada hamba-hambanya di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala afu anhum, memaafkan mereka semua kecuali 4 golongan, yaitu orang yang meminum khamar, orang yang memutuskan qatar rahim, orang yang aqlil walidain, yang durhaka kepada orang tua, dan orang dan hamba saudara-saudara Islam yang musyah, yang saling membenci dan sehingga memutuskan silaturahim sesama muslim. Oleh karena itu, semoga Allah memberi perlindungan kepada Allah memberikan taufiknya kepada Allah sehingga kepada kita semua, sehingga kita terjaga daripada 4 tidak dimasukkan kepada golongan yang 4 tadi, itu golongan yang meminum khamar, golongan yang durhaka kepada orang tua, golongan yang memutuskan silaturahmi, dan golongan yang saling membenci sesama muslim, sehingga kita tidak mendapatkan rahmat nafahat di malam Lailatul Qadar. Na'udzubillah. Dan kedua, di malam Lailatul Qadar juga hendaklah kita memperbanyak amal ibadah lain, terlebih salat tarawih. Janganlah di malam Ramadan jangan sampai kita tinggalkan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah paling kurang adalah 2 rakaat, dan yang paling sempurna adalah 20 rakaat dan 3 rakaat bersama witir. Hendaklah kita lakukan berjamaah. Apabila kita tidak bisa laksanakan di masjid, laksanakan juga salat berjamaah di rumah bersama keluarga. Dan juga di antara amal ibadah yang harus kita lakukan selama puasa Ramadan, terlebih di malam Lailatul Qadar, adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak dan segala amal ibadah lainnya. Oleh karena itu, wahai saudara kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah kita lebih giat beramal, lebih giat beribadah, lebih giat beramal saleh dengan memperbanyak dan menyambungkan silaturahmi, dengan memperbanyak salat dan membaca Al-Quran. Terlebih dianjurkan kita untuk menghatam Al-Quran selama puasa Ramadan. Kalau bisa kita lebih, paling kurang itu khatam 1 kali, dan kalau bisa khatam berkali-kali. Dan juga kalau ditanyakan bagaimana hamba Allah yang lainnya terhalang untuk melaksanakan puasa, seperti perempuan yang haid, perempuan yang nifas, orang yang sedang bermusafir atau orang yang sakit, apakah mereka tidak mendapatkan jatah keutamaan di malam Lailatul Qadar?
Imam Ad-Dhahhak pernah ditanya oleh muridnya Imam Al-Juwaybir rahimahullah. Beliau ditanyakan bagaimana golongan-golongan tersebut di malam Lailatul Qadar, apakah mereka mendapatkan nasib bagian di malam tersebut? Dijawab oleh Imam Ad-Dhahhak bahwasanya barang siapa yang Allah terima amal ibadahnya, Allah terima ketaatannya di bulan puasa, niscaya dia tidak ketinggalan untuk mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Artinya, orang yang telah baik amal ibadahnya di puasa Ramadan, Allah tidak akan lari dari Allah, tidak akan acuh tak acuh daripadanya. Allah akan memandang orang hamba tersebut sehingga memberikannya bagian atau keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, hidayahnya, sehingga apabila didampakkan kepada kita malam Lailatul Qadar, Allah memberikan kita taufik sehingga kita lebih giat dalam beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana syahr Ramadan sin ba'da sin wa awam ba'da ala ma tuhibbu wa tarda wa ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala as-siyam wal qiyam. Allahumma adrikna lailatul qadr. Allahumma adrikna lailatul qadr. Allahumma adrikna lailatul qadr wa waffiqna fi ta'atika bima yurdi ووفقنا على فعل طاعتك في هذه الليلة، على القيام، على قراءة القرآن، وعلى الدعاء، وعلى كثرة الطاعات برحمتك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.